Elaborasa karena setiap rasa punya suara. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Elaborasa. Video ini berisi diskusi mengenai berbagai hal tentang manusia, kesehatan mental dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa support channel ini dengan follow atau subscribe. Selamat menyaksikan. Nah, jadi fungsi psikoterapi itu pada awalnya adalah itu. Kita diajarin cara mengapresiasi berbagai stimulus itu kalau yang terjadi di otak kita adalah neuron kita bikin cabang baru, masukin ke jalur baru supaya apresiasi kita terhadap satu stimulus itu beda. Nah, apakah jalur baru itu akan kuat apa enggak? Ya tergantung kitanya sering pakai apa enggak, ya kan? Apakah kita mau pakai jalur baru itu sering-sering dan mulai meninggalkan jalur yang lama itu? Apa ya udah kita pakai jalur yang lama terus. Benar. Ya. Benar. Nah, kalau misalnya kita pakai jalur yang lama terus, jalur yang baru itu yang pruning. Kalau kita pakai jalur yang baru itu, jalur yang lama itu justru yang pruning, ya kan? Nah, balik lagi kembali ke yang obat. Peran obat apa sih di sini? Peran obat apa? Jalur baru itu selalu lemah sinyalnya. Ya kan? Ketika homeostasis kita nggak bagus gitu. Ketika kita diajarin jalur yang baru, itu mental tuh. Balik ke jalur yang lama. Kenapa sinyal dia masih lemah? Neurotransmitter, bahan kimia yang ada di otak kita yang kadarnya dibenerin sama si obat itu tidak di titik yang sanggup untuk memfasilitasi jalur yang lemah itu untuk dilewatin, istilahnya gitu. Misalnya kayak kalau misalnya serotoninnya kurang, ya kan, serotoninnya kurang yang di otak, itu kan ada beberapa jalur itu yang mengandalkan sinyal serotonin supaya mengaktifasi pathway-nya. Nah, itu yang membedakan apakah kita bisa merasa senang atau enggak. Serotonin kan hormon senang ya, gitu. Jadi kalau serotoninnya kurang, dia nggak masuk jalur yang mengizinkan dia untuk memberi sinyal emosi senang. Karena kurang. Makanya obat yang itu, obat serotonin reuptake inhibitor, itu yang ngeblokir hormon serotoninnya itu untuk diserap lagi sama sel. Jadi biarin aja dia terus ada di otak gitu. Supaya jumlah serotonin di dalam otaknya itu cukup untuk menjalankan fungsi tersebut. Nah, jadi itu makanya dibilangin makanya gue bilang homeostasis, fungsi homeostasis lah itu yang dibalikin. Jadi fungsi homeostasis yang fungsi tubuh kita yang normal itu yang mengizinkan psikoterapi ini bisa jadi berguna. Itu. Benar-benar. Penjelasan singkatnya sih seperti itu. Nah, ngerti karena Iya. itu lumayan sederhana. Iya. Mungkin kira-kira gini nih, kalau mau pakai bahasa yang ini biasanya kalau yang dibilang psikiater gini nih. Nah, jadi obat itu kan ngebantu stabilin kan. Nah, nanti coping itu yang bisa bedain nggak? Obat itu yang bikin kamu stabil kan, balik lagi fungsi, tapi yang mempertahankan kondisi stabil bisa perform itu tuh coping. Makanya Irvin tadi bilang kan, jalur barunya ini yang udah let's say gampang dicapai gitu kan, dilaluin, sering dilatih nggak? Nah, di sini maka kita baru bilang coping nih. Jadi kan harapannya ketika dalam sesi konseling psikoterapi gitu ya, si klien diajarin coping kan, let's say cara mengidentifikasi stimulus gitu kan, atau mengamati reaksi tubuh, misalkan mindfulness gitulah. Itu kan diajarin awareness, latihan mental, kesadaran. Nah, apakah dia bisa terapin itu di keseharian? Contoh, tadi Alvin ngasih contoh kan, ada yang bisik-bisik, kondisi defaultnya, kondisi dia reaktif itu langsung mikirin, oh itu ngomongin gua kali. Atau sekarang dia udah bisa kayak, bentar, stop. Nah, kayak gitu kan, tahan dulu nih, ini apa ya? Nah, jadi bisa menghentikan yang reaktif itu tuh, gitu sih. Nah, so pelan-pelan kita ngomong itu yuk, gimana akhirnya kita bikin kebiasaan atau pola baru nih, gitu. Kalau kamu sendiri ada coping yang diajarin nggak, atau let's say
kamu nemuin coping apa yang akhirnya ngebantu pemulihan kamu, Nak? Diajak sebenarnya kalau misalnya Iya, sama Mas Ari juga, saya kalau nanya, Mas ini gimana cara copingnya, ya kamu cari sendiri lah, ya, pasti kan gitu. masa sih? tapi tapi emang benar gitu, maksud saya kalau coping method itu ya emang cocok-cocokan kan gitu. Saya tuh dulu sempat Hmm. protes sebelum saya kembali ke psikiater, sebelum saya minum obat gitu, saya tuh punya list kayak coping method gitu kalau misalnya emosi saya Oh ya, lagi mantap. gitu, dan itu tuh bisa nggak bekerja semuanya gitu, dan dua-duanya saya ya marah-marah ke Mas Ari gitu kan, ya masa nggak bekerja sih, dasar gitu, sayanya gitu maksudnya. Ya, tapi terus pas kebetulan tuh 2 bulanan lalu tuh saya sempat rawat inap kan gitu, lama tuh 3 minggu kan, dan di situ tuh saya benar-benar apa sih, ketika di situ mungkin karena diobservasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu gitu kan, under supervision, di bawah supervisi perawat dan dokter gitu kan. Ya saya juga jadi belajar coping method baru gitu, dan terus saya juga apa sih, dia di situ kan juga sambil adjust obat juga gitu kan. Emang ternyata tuh ya ada beberapa obat yang dosisnya tuh kurang di saya gitu. Ternyata ini mesti dikurangi, ini mesti dilebihin lah. Ya sambil adjust gitu. Terus karena ya setiap hari dikasih psikoterapi juga gitu kan. Jadi ya saya sih ngerasa emang kayaknya tuh progresnya tuh langsung gitu. Ya tapi ketika saya pulang habis rawat inap sih, saya sempat agak kesulitan untuk adaptasi ulang gitu kan, kayak biasanya saya ada yang bantuin gitu, terus tiba-tiba harus sendiri gitu. Tapi ketika saya coba gitu kan, ya metode-metode coping yang saya pelajarin ketika saya rawat inap, ketika saya rawat jalan, ketika saya konseling online gitu ya, maksudnya konseling online 3 kali terakhir gitu ya, yang saya nggak pakai drama itu. Ya it works gitu loh ternyata tuh. Jadi itu saya ingat banget ketika saya udah mau pulang dari rawat inap, saya diskusi dengan 2 spesialis dan 1 dokter jaga gitu kan, emang dokter yang megang saya kalau rawat jalan gitu. Di situ tuh saya punya insight gitu loh. Jadi ya nggak tiba-tiba muncul macam wangsit gitu, enggak sih gitu. Kayak saya tuh senang mikir gitu. Jadi ketika itu insight yang saya dapat adalah delaying responses gitu loh. Jadi ya bener Hmm. kayak tadi kata Kak Elvin sama Mas Ari gitu. Kayak misal orang bisik-bisik gitu. Saya tuh juga tipikal orang yang suka nuduh gitu kan. Ini harus ngomongin gue nih gitu. Tapi terus ya apa sih, sekarang sih mungkin saya agak yang apaan sih gitu. Tapi ya saya tuh nggak seterganggu itu lagi gitu. Terus juga ya mungkin terhadap trigger-trigger tertentu juga, saya tuh lebih apa sih, kayak ya mungkin karena saya juga sambil banyak latihan ini dan itu gitu kan. Emang sih saya belum bisa meditasi, apa maksudnya mindful meditation, saya ya 5 menit tuh udah maksimal gitu. Lebih dari itu hilang. Ya, tapi kan maksudnya ketika saya latih itu terus, ya ternyata bisa gitu kan. Tuh saya tuh udah berapa menit kita, saya masih Hmm. bertahan kan. Mantap. Ya apa sih, ngerasa tuh di situ terus terhadap trigger-trigger tertentu yang kadang saya tuh switching gitu. Jadi kalau misalnya boleh cerita nggak sih Mas? Boleh, boleh. Ini aneh soalnya. Nggak apa. Biar pinter Jadi orang-orang. Jadi saya tuh kalau misalnya ada trigger tertentu gitu, misalnya ada suatu objek itu gitu, saya tuh pasti switching personality gitu. Jadi tuh saya bisa berubah jadi anak kecil, saya bisa histeris, saya bisa nangis-nangis. Iya kayak anak kecil gitu, kayak iya saya takut gitu kan. Ya aku takut gitu dan aku harus nangis gitu. Tapi
ya terus kan saya latih gitu kan, ya maksudnya kayak ya itu berusaha untuk delaying response gitu kan, kayak sebelum bereaksi. Kadang kalau dulu tuh itu beneran kayak tek gitu, kayak refleks gitu loh, tiba-tiba tuh ya saya berubah aja gitu, terus saya nggak sadar gitu kan. Tapi terus sekarang ya saya tuh bisa nahan untuk nggak switching gitu kan. Berarti kan saya juga lebih aware. Mungkin saya jadi fokus kayak, oh oke, gue takut gitu. Misalnya gue takut sama benda itu gitu. Terus ya itu masih, it still scares me gitu. Terus kayak ya saya masih mungkin gemeteran, atau misalnya saya beneran yang beku gitu. Tapi at least saya bisa mencegah saya nggak switching gitu kan. Terus saya juga kayak belajar lebih mindful, kayak oke, ya itu pengalaman yang nggak enak, itu masih menyeramkan, tapi I have the new ability to control my response gitu. Saya nggak tahu itu, kayaknya sih lebih ke dibanding obat, mungkin itu lebih ke dari efek psikoterapinya juga sih kayaknya gitu. Kalau saya ngerasa, ya misalnya kalau obat kayaknya ya stabil aja gitu. Maksudnya kayak, aduh gimana ya ngomongnya, bantuin. Iya itu yang Alvin bilang. Jadi ketika kamu ngembangin coping kamu kan, dibiasain tuh, Nah, aware sama stresornya, aware sama reaksi tubuh. Jadinya kamu bisa milih respon, cabang barunya, jalan barunya kamu pakai. Gitu. Mantap itu. iya itu. Jadi bukannya ini juga ya teman-teman, bukannya kalau teman-teman jalanin sesi konseling psikoterapi gitu kan, udah kelar nih langsung jadi manusia bebas kayak orang suci, enggak gitu. Masih bakal stres, masih bakal chaos. Cuman kayak Anda bilang, punya ability baru. Nah itu kan mahal. Kenapa? Sebelumnya enggak, sebelumnya default mode aja kayak kata Elvin tuh, ngartiin aja langsung, overthinking aja langsung. Sekarang pause dulu, napas dulu, amatin, feel respon gitu. Mantap. Ada lagi nggak coping yang kamu kembangin? Kamu nggak mau cerita yang itu sih? Yang apa? Hah? Yang enak itu, Ini. yang melting itu. Hah? Yang melting? Emang ngaruh itu? Hah? Enggak, Ini ngaruh. kegiatan. Itu ngaruh. Oh iya, cerita lah. Ya saya kan waktu rawat inap tuh banyak drama ya. Kayaknya tuh saya 3 minggu di situ tuh jadi kenal sekali gitu, kayak udah ngadepin saya tuh yang udah gitu dokter. Ya karena saya nyebelin emang, jam 2 pagi ngetok-ngetok minta dikelonin, nggak bisa tidur. Dulu sih paling diajarin apa sih Mas yang melting? Hah? Saya ngomong kue, kamu mikirnya ini. Oh ya. Kan lagi ngomong coping sehari-hari. Ya. Ya sabar dong. Aduh. Ya itu sih paling saya tuh jadi ngembanginnya tuh dulu, enggak dulu sih, sejak pandemi lah gitu. Saya tuh nyoba baking sih. Gitu. Dan tadinya tuh beneran kayak ada bagian dari diri saya tuh yang emang seneng mainan jorok gitu loh, yang kayak ngaduk-ngaduk tanah lah apa gitu. Terus kayak saya mikir gitu, apa ya cara saya gitu untuk kayak memuaskan urgensi itu gitu. Terus kayak coba iseng baking gitu kan. Kalau iseng terus ya Mas Ari sering jadi ini korban saya. Nggak ding. Ya maksudnya ketika itu saya nyoba baking, dan ternyata itu salah satu coping method saya yang saya suka. Terus ternyata bisa menghasilkan juga gitu, karena akhirnya hasil baking saya berani jual gitu kan. Iklan deh. Ya keren kali. Iya, karena sorry potong bener, karena gini loh. Ini ngomong parah dikit ya, nggak ngomong parah banyak lah. Orang kan mengira kalau ada orang yang lalu didiagnosa gangguan mental gitu kan, dianggapnya tuh udah nggak bisa mikir, nggak bisa kerja, nggak bisa berfungsi gitu kan Ben ya.
Jadi Iya, sebenarnya cerita-cerita kayak Ana ini loh yang kita butuh, bahwa ya elah, orang Ana S3 ngalamin juga, nggak ngaruh, nggak mandang usia, jenis kelamin gitu kan, tingkat pendidikan nggak ngaruh. Tapi still poin pentingnya adalah tetap bisa perform, tetap bisa berkarya kreatif itu loh. Dianggapnya udah langsung mati aja kayak zombie kan, enggak. So eh, mantap. iya. Ketika dulu saya ya sama psikiater sebelum-sebelumnya tuh ya emang jatuhnya tuh kayak ya udah kamu punya diagnosis ini terus ya udah live with it for the rest of your life gitu. Tapi saya nggak mau Hmm. kayak gitu. Saya nggak mau saya nggak mau bergantung sama obat gitu untuk kondisi. Ya misalnya saya perlu obat tapi saya nggak mau menjadikan obat itu sebagai eh penolong saya satu-satunya gitu. Saya harus cari cara lain kan gitu. Ibaratnya kalau kalau dokter misalnya psikiater saya dokter saya bilang di rumah sakit tuh ya kan saya tadinya tetap kan ngomel-ngomel, kenapa saya harus minum obat, why do I have to drink the medicine, bla 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 gitu segala macam. Ya simply ya life saver gitu, kayak ibaratnya kan pelampung gitu kan obatnya. Obat itu sebagai pelampung gitu. Jadi kalau misalnya terapung-apung di tengah laut gitu, paling enggak saya punya ban gitu kan. Sebenarnya ada pelampung gitu, jadi yang keep my head up gitu loh, above the water gitu. Tapi, nah gimana caranya ride with the wave-nya itu sih, itu lebih ke, ya itu coping-nya itu, kalau saya coba baking gitu kan. Saya waktu itu tuh beneran, ya saya emang impulsif sih anaknya gitu. Jadi tiba-tiba, oh iya baking aja gitu. Kayak iseng-iseng coba apalah pakai alat yang ada di dapur gitu kan, ngoprek gitu. Terus kayak coba gitu, dan ternyata tuh di ketika baking itu tuh banyak hal yang bisa apa sih yang ngebangun saya gitu. Jadi senses saya tuh kayak panca indera saya tuh ketika bikin adonan, ketika masukin ke oven itu tuh kayak proses itu tuh beneran bisa saya jadiin terapi gitu loh. Jadi tuh ketika saya mulai mecahin telur atau misalnya mulai ngukur tepung atau apa gitu, itu kan kayak saya perlu mindful gitu loh, saya perlu fokus di situ. Dan itu saya ngelatih fokus tuh juga ya nggak langsung jebret saya bisa gitu. Even dulu kayak, ini udah dimasukin belum ya, ini udah dimasukin belum ya, itu awal-awal tuh masih sering banget kayak gitu. Tapi kan terus pelan-pelan gitu. Terus saya juga ngelatih apa sih panca indera saya gitu, kayak ketika saya ngadonan, kayak ketika saya ngadon ada yang perlu pakai tangan gitu kan, ya saya ngerasain gitu adonan itu di tangan saya rasanya kayak gimana gitu. Karena saya kebiasaan kalau misalnya ini suka apa sih, tangan tuh suka kayak mati rasa gitu loh. Kalau tanda-tanda saya udah mulai detach dengan realita tuh pasti ya ujung-ujung tangan saya, kaki itu tuh udah nggak ada rasanya gitu. Tanyalah Mas Ari gitu yang udah sampai nyubit saya nggak berasa apa-apa Mas. Saya panik. Kenapa saya nggak bisa ngerasain gitu. Tapi ternyata ya pelan-pelan gitu kan. Terus kayak ya I can enjoy the whole process gitu pada akhirnya gitu kan. Ketika itu ya baking itu tuh jadi kayak, oh ini ternyata gini gitu. Ternyata tuh beda ya teksturnya gitu tuh. Terus mungkin dari aroma juga gitu. Terus dari penglihatan juga gimana gitu. Jadi tuh apa sih, menstimulus diri saya sih sebenarnya, menstimulus indera-indera saya gitu loh. Dan itu emang ngebantu banget. Dan terus udah gitu ya iseng aja kan waktu itu saya cerita sama Mas Hari, terus saya cerita sama psikiater saya, terus kata Mas Hari, kata psikiater saya, coba jualin aja Nek gitu. Terus saya beneran impulsif, terus yang langsung kayak gue jualan ini, ada yang mau enggak. Enak loh ngomong-ngomong bikinannya apa namanya? Anda bikin brownies ya? Kok belum nyebut nih? Bikin brownies Ya, sama brownies. apa? Sama cake tape. Oh iya cake tape. Browniesnya enak, parah Pin. Browniesnya enak Pin. Apa namanya? Gak ini apa sih? Kayak kremes gitu, parah enak. Gitu sih, mantap. Lebay Mas Ari mah. Iya, biar kamu seneng. Luarnya kremes-kremes, dalamnya itu lumer gitu kan. Ya. Iya.
Enggak beneran, maksudnya gue tuh nggak suka brownies, terus nyobain punya dia, lah kok enak, ini beda gitu sih. Jadi Oh iya. itu teman-teman ya. Apa namanya? Ano bilang hal yang bagus tuh kan, Pin. Jadi ketika dia coba baking tuh, itu jadi sarana terapeutik gitu, bisa mindful ya nggak sih? Pelatih lah tuh kesadarannya. Mantap. Lo mau nanya atau mau nanggepin Ano mungkin, Pin, tentang dia mencoba mengembangkan coping, bikin neural pathway, yoi. Iya, bikin neural pathway. Nah, apa ya? Gue mau nge-quote dosen gue. Sering banget dosen gue bilang gini. Gitu. Ingat ya, orang yang mentalnya sehat, itu dia copingnya nggak cuma satu. Dia copingnya banyak. Gitu. Berarti saya sehat dong. Amin. Iya, gitu. Berarti saya nggak harus Jadi minum kayak, nah, balik lagi ke apa namanya? Ini gue mau analogi di penyakit badan aja deh. Sebenarnya kan lagi-lagi balik lagi. Semua proses psikologis adalah proses biologis. Jadi gue mau analogikan ke proses badan, ya kan? Ke salah satu penyakit yang kalau kita pikirin lebih dalam, ciri-cirinya mungkin hampir sama, ya kan? Diabetes, ya kan? Tadi kan gue sempat bilang diabetes itu adalah kemampuan tubuh untuk melakukan homeostasis terhadap gula darahnya itu hilang, gitu. Sekali makan tinggi banget, begitu nggak makan, begitu turun drastis banget turunnya, ya kan? Ekstrim dia naik turunnya, sama kayak kasus pada emosi bipolar, sama kayak kasus pada emosi BPD, ya kan? Jadi terima satu stimulus tertentu, naiknya tinggi, nggak sanggup dibawa ke homeostasis. Begitu stimulusnya hilang, dia turunnya juga ekstrim banget, ya kan? Nah, badan itu mekanisme homeostasis gula darahnya itu gimana? Dia pakai insulin. Satu, insulinnya antara dia nggak diproduksi atau badannya udah nggak kenal sama insulinnya, ya kan? Nah, yang tipe badannya udah nggak kenal sama insulinnya ini datangnya itu dari gaya hidup. Kalau badannya nggak bisa produksi insulin, itu datangnya dari genetik biasanya, ya kan? Kalau misalnya badannya udah nggak kenal sama insulinnya, itu biasanya karena emang kita overstimulate, makannya yang manis terus, gitu kan? Kan badan apa namanya kayak kalau misalnya gue ngajar nih ke murid-murid gue suka bilang nih, badan tuh pinter-pinter bodoh. Gitu. Dia berusaha melindungi dirinya, melindungi selnya. Kan gula yang masuk itu mesti lari ke suatu tempat kan, nggak mungkin dia berada di situ aja gitu. Kalau dia di darah aja, homeostasisnya hilang. Tapi kalau dia masukin ke selnya yang kebanyakan gula itu juga nggak boleh gitu kan. Jadi kayak overstimulate, masukin kebanyakan gula, si badannya itu demi ngelindungin selnya, dia ngeblokir. Udah, gulanya jangan diambil lagi. Protein yang buat ngenalin insulinnya dibunuh. Bukan dibunuh sih, kayak dileburkan. Hilangin dulu gitu. Nah, begitu stimulasinya itu sudah tidak ada, karena yang ngenalin insulinnya nggak ada, gitu kan, jadi insulinnya dipompa terus, tapi ya yang ngenalin nggak ada, si selnya nggak mau terima gula lagi. Nah, disitulah muncul diabetes. Gitu kan. Nah, fungsi obat untuk diabetes itu adalah dia ngembaliin fungsi tersebut supaya gulanya bisa masuk lagi ke dalam sel. Walaupun maksudnya kadar gula yang diambil itu udah masuk akal dan selnya itu bisa ngambil lagi. Gitu. Itu fungsi obatnya. Nah, begitu obat ini hilang, apakah si sel itu sanggup ngambil lagi gulanya? Udah enggak. Nah, di sini kita ngelihat diabetes itu penyakit bukan. Kalau dari definisinya iya penyakit, dia mengganggu fungsi, dia bikin menderita, dan dia bikin dia adalah keadaan abnormal. Tapi setelah minum obat, apakah diabetes itu bisa dibilang penyakit? Enggak. Soalnya fungsinya itu fungsinya untuk mengatur gula darah kan sebenarnya udah balik lagi, ya kan? Jadi dia kondisi sekarang istilahnya. Nah, dengan minum obat, fungsinya ini bisa balik lagi, tapi terbatas. Kenapa? Karena emang protein yang buat ngenalin insulinnya itu sudah hilang. Nah, jadi dia harus melakukan apa? Dia harus melakukan coping. Ya kan, dia melakukan copingnya gimana? Ya kalau makan dijaga gulanya jangan banyak-banyak, supaya sekali naik, jangan terlalu kelewat di ambang batas. Nanti obatnya kerja keras.
Iya kan? Obatnya kerja keras nih. Nah, terus interval antar makannya dijaga biar lebih sering, tapi makannya dikit aja. Supaya lagi-lagi gulanya itu nggak lari jauh ke atas, di atas homeostasis, atau di bawah terlalu turun dari homeostasis. Jadi, di sini kita bisa ngelihat gaya hidup, proses copingnya itu, dia punya peran sendiri. Dan obat itu dia juga punya peran sendiri, yang membuat seorang individu itu berubah dari penyakit menjadi suatu kondisi. Gue hidup dengan diabetes. Diabetes itu bukan gue. Iya kan? Jadinya seperti itu. Wah, nice. Iya. Gue suka tuh penyebutan kondisi tuh. Iya kan? Makanya bahasa psikiater kan biasanya terkontrol obat, pulih terkontrol obat gitu. Nah, jadi tinggal dilengkapin kan bahwa ketika stres, nah copingnya tuh masuk. Gimana ketika biar ketika stres nggak kacau lagi gitu kan. Jadi toleransi stresnya dinaikin, dilatih lah tuh. Jadi apa namanya ya, latihan mental lah, latihan emosi lah, bisa nggak bisa gitu sih. So gila nggak berasa udah segini. Kita harus makasih lagi sama Instagram yang bisa sejam lebih. So nah sambil ini yuk pelan-pelan yuk, kamu kira-kira mau ngomong apa sama orang-orang nih tentang apa ya, ini tentang pemulihan, terutama tentang pentingnya kita ngembangin coping gitu, punya coping positif sehat. Apa ya? Ya pertama sih ya ini lebih ke mental gitu ya, your illness does not define you gitu. Itu satu hal penting yang perlu ditanamkan dalam otak gitu kan. Kayak ya misal saya punya BPD, saya punya depresi, saya punya gangguan yang cukup mengganggu gitu kan. Tapi ya saya tidak membiarkan itu menjadikan diri saya ya seperti itu gitu. Jadi kayak ibaratnya saya nggak mau terima, udahlah ya udah gue emang BPD gitu, ya udah gue depresi, ya udah gue ini gitu, nggak gitu loh. Kayak ya ada masanya gitu ya ketika saya depresi, tapi I have the power, kayak saya punya willpower yang cukup tinggi kayaknya. Yang jadi tuh saya beneran, ya itu saya nggak mau cuman bergantung di satu coping gitu kan. Kayak even dulu latihan napas aja, ya Mas Ari ngerasain sendiri kan, ngajarin saya latihan napas. Susahnya kayak apa. Napas aja dilatih ya. Ya, udah gitu nggak bisa lagi. Bisa lagi. Ya good pointnya sekarang saya udah bisa Mas gitu. Kayak maksudnya ketika saya udah mulai ngerasa kayaknya udah agak-agak mulai udah agak-agak nggak enak gitu, atau agak-agak ini kayak bakalan agak ke-trigger atau apa tuh, saya udah langsung gitu kan, saya bisa gercep langsung, oke, bisa latihan napas gitu. Kalau sekarang sih, kalau boleh saya berbangga diri ya, saya udah mulai apa sih, get a grip gitu loh. Jadi kayak saya udah tahu kalau misalnya sikon kayak apa, coping saya tuh kayak apa gitu. Kayak kalau misalnya udah stresnya udah beneran gak ini, ya misalnya saya mandi gitu loh, beneran kucurin aja gitu, kayak setengah jam gitu, gitu di bawah air gitu, yang tadinya saya nggak ngerasain apa-apa, sampai akhirnya kayak ya I can feel the water running through my skin gitu kan, kayak ngerasain aliran airnya gitu kan. Terus juga ya itu satu gitu. Terus kayak saya mulai belajar juga baking gitu kan. Ketika baking itu jadi sarana saya untuk mindful gitu kan, buat latihan fokus juga, karena ya I have a very terrible focus problem gitu kan. Ya Mas Ari juga tahu sendiri gitu kan tantangannya kalau saya lagi sesi. Gila Mas, ini saya bertahan. Wah, lama banget. Ntar ikutan itu latihan apa, meditasi lama. Ya jangan tinggal nyoba itu doang gitu. Ya tinggal itu sih tantangan yang belum itu ya. Terus juga apa kalau yang saya mau kasih tahu ya, coping itu emang nggak bisa satu untuk semua sih gitu. Jadi emang kalau di saya sih ya, saya udah bisa nih, misalnya saya diajarin juga kan gitu sama Mas Ari gitu. Kayak kalau level stresnya sekian gitu,
coping saya tuh apa gitu. Kalau misalnya level stres saya segini, nggak mungkin saya pakai coping yang cuman bisa nanganin segini gitu loh. Hmm. Jadi tuh ya itu makanya saya terus usaha gitu kan. Ya mungkin saya juga emang udah kebelet banget pengen pulih gitu kan satu, dan juga terus kayak ya saya mungkin dari pribadi saya tuh emang yang nggak mau kalah gitu loh, kayak saya nggak mau kayak ngebawa apa, jadi kayak mental illness saya tuh jadi dragging me down gitu, saya nggak mau gitu, kayak saya mungkin ya udah side by side aja kali ya gitu, instead of saya harus narik itu beban itu gitu, saya kayak ya udah side by side aja ya, jadi ya jatuhnya I make it a condition gitu loh ya, I have a condition gitu. Terus apa sih ya, itu perbanyak coping method gitu tuh juga bukan kerja cepet sih sebenarnya, kayak Iya. even latihan napas ya berbulan-bulan gitu kan, kayak latihan napas doang lelah. Tapi terus ya itu sekarang ya maksudnya step by step gitu kan, terus saya juga ya itu karena saya kebelet pengen pulih gitu, jadi kayak saya ya udah latihan terus gitu selagi saya bisa gitu, jadi saya jadiin semua sarana gitu ya, mulai dari latihan nafas gitu, mindful meditation, saya bisa doing light yoga padahal dulu segitu traumanya gitu mau gerakan yoga gitu, tapi sekarang udah bisa lah dikit-dikit gitu. Terus juga dari workout gitu, terus alternatif saya terhadap hal-hal yang merugikan diri gitu kan. Jadi tuh saya lebih punya banyak channel sih sekarang gitu. Jadi yang emang sih ibaratnya tuh kayak ngebabat hutan gitu kan, kayak Hmm. ya susah gitu, kayak ya emang, dan di situ emang saya perlu bantuan profesional gitu kan, saya perlu psikolog gitu, saya perlu psikoterapi gitu, dan juga saya perlu obat gitu. Emang kerjanya harus simultan gitu, dan juga dari saya juga nggak boleh, ya misalnya bukan nggak boleh sih, saya nggak bisa membiarkan diri saya tuh kayak ya udah I have BPD gitu, ya udah people please understand me gitu, nggak gitu. Ya I'm sorry ya kalau ada yang singgung atau apa gitu, tapi saya nggak mau gitu, kayak orang apa sih, yes, I don't wanna give in gitu with my condition gitu kan, kayak ya saya nggak mau stay di begini aja gitu, saya perlu ya itu, makanya saya coping tuh ya apalah bisa saya coba tuh saya coba gitu kan. Misalnya ya ya itu sih paling paling signifikan sih emang yang dari baking sih, kayak itu ngelatihnya tuh banyak gitu. Terus juga ternyata it's like unlocking hidden potential in me. Saya mana tahu saya bisa baking. Ya itu sih. Sip. Dan emang Jadi emang mesti perlu, explore ya. ya, mesti explore, dan juga ya saya beruntung karena saya punya psikolog dan psikiater yang bisa kerja bareng walaupun gak pernah ketemu ya, maksudnya kita bertiga gitu. Tapi entah kenapa ya nyambung aja gitu loh, bisa nyambung gitu, kayak ya apa yang saya ya maksudnya visi visi pemulihan saya dengan psikolog saya dan dengan psikiater saya tuh sama gitu loh. At least dari situ tuh jadi saya tuh ngerasa oke, I'm under control gitu loh. Dan terus juga Sama punya ini sekarang, semua punya support system. Iya. ya betul, saya punya saya yang tadinya beneran saya kan awal-awal ke psikolog cerita balik dikit ya. Dulu kan Hmm. pas ditanya kenapa kesini gitu, kayak perlu apa ke psikolog gitu kan, kasarnya saya nggak bener ya, saya pengen tahu ada apa masalah saya, apa saya punya masalah dengan karir dan relasi gitu kan. Tapi ya sekarang ya alhamdulillah sih udah, ya belum baik gitu, cuman udah ada progres gitu, seenggaknya saya udah bisa menjalin relasi
pertemanan gitu kan. Saya nggak yang ih apa sih gitu, ih kayak ngelihat orang gitu tuh kayak udah negatif thinking gitu. Tapi sekarang tuh lebih kayak lebih santai gitu. I can let people in gitu loh, ya up to certain distance gitu. Ya saya udah mau nerima orang gitu, maksudnya secara relasi juga saya sekarang lebih terbuka sih ngerasanya gitu. Terus juga support system sih yang ngebantu banget gitu kan dari keluarga gitu kan. Emang sih susah gitu kan ya untuk saya ngebuka ke keluarga gitu. Saya biasa high functioning gitu, tapi tiba-tiba ya mendelep gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Mau nggak mau keluarga saya harus tahu gitu kan. Terus juga selain itu juga dari komunitas gitu, ternyata itu membantu gitu kan. Ya kalau yang jelek-jelek mah saya udah bisa buang gitu kan, saya bisa ambil yang bagus-bagusnya aja gitu. Gitu sih. Ya paling ya soal coping tuh ya kuncinya emang jangan gampang nyerah sih. Kayak ya it's not one for all sih gitu. Hmm. Kayak emang harus ya ibaratnya kan kalau kita terapi itu ya kita ngadepin diri sendiri gitu kan sebenarnya. Kayak ya sometimes you find a side of you that you didn't even know that it's there gitu loh. Kayak ada bagian-bagian sisi-sisi dari diri tuh yang kayak ih itu siapa gitu. Tapi kan ketika psikoterapi ya belajar kenal diri gitu kan, terus kayak oke, gue dengan kondisi ini apa yang bisa gue lakuin gitu. Deh, mantap. Thank you. Wah gila, apa namanya, semoga sharingnya Ana ini nih buat teman-teman nih, emang mesti ya bener ya di explore. Terus kalau dapet satu gagal, jangan nyerah, coba lagi, harus banyakin coping gitu. Kayak Alvin juga bilang gitu tadi. So Alvin, ini lo sekarang buat nutup, ntar gue nutup terakhir, lo ada apa sampai terakhir? Gue sebenarnya gini nih, apa namanya, sebenarnya gue lebih pengen nanya lu gitu kan. Kawan. Kan kayak gue bilang tadi, kita dikasih coping baru itu seperti neuron kita itu disuruh bikin pathway baru kan, disuruh bikin jalur baru. Dan emang dari segi neurologisnya itu semakin dipakai dia baru semakin tebal, semakin kuat sinyalnya. Iya kan. Nah, menurut lu nih, pengalaman lu nih, ngajarin satu orang coping itu butuh berapa lama sampai istilahnya neuronnya tebal, sampai dia bener-bener bisa otomatis ke situ gitu, nggak otomatis lama lagi. Gua omongan ini akan gue siapin buat nutup, tapi thank you, pertanyaannya bagus. Nih, hampir selalu nih, terutama sekarang lah, 2 tahun terakhir gue praktek deh, hampir selalu gue ngajarin klien gue, pertama halnya nih ya, mau kasusnya cemas kayak depresi ke apa kayak, nomor 1 gue ajarin latihan napas, Vin. Ana ngerasain gitu. Kenapa latihan napas? Karena orang kalau lagi cemas gitu kan, dia nggak sadar dia napasnya cepet, atau ketika orang lagi stres, lagi bereaksi gitu kan, dia nggak sadar napasnya berhenti, dia nahan, perutnya nekan gitu, gluk gitu. Jadi kesadaran nafas nomor 1 menurut gue. Nah, gue punya klien cemas, kalau orang lagi cemas kan, iya di sininya cepet kan, ngomongnya cepet, napasnya cepet. 3 tuh, jackpot gitu. Terus gue sederhana aja, gue bilang, Mbak coba cara ngomongnya dipelanin. Udah gitu doang, 2 sesi, beres, serius. Cemasnya berkurang jauh. Cuman minta dia melanin ngomong gitu. Terus habis itu gue minta dia melanin nafas. Itu cuman 2-3 sesi beres, Vin. Jadi kalau gue pribadi selalu nomor 1 itu nafas. Ini dari gue nih ya. Tapi kan kalau kita bicara sehari-hari, nah kayak yang Ana sampai dapat backing kan, gue biasanya ngomongnya gini, cari hal yang kamu suka aja dulu, kayak gitu. Nanti dari hal yang dia suka, gue masukin konsep mindfulness. Ana udah bilang kan, gimana dia ketika nge-baking dia ngerasain pakai itu tekstur lah segala macem.
Nah, jadi konsep mindfulness-nya akan gue masukkan dalam aktivitas sehari-harinya. Gitu sih. Jadi kalau ditanya berapa lama, beneran depends sih, Vin. Karena yang akan jadi bikin putus asa adalah, Mas, biasanya saya kalau cemas, kalau panik, napas aja bisa. Ini nggak ngaruh. Ya udah kan. Jadi kadang-kadang orang akan nyerah ketika copingnya nggak efek. Biasanya berenang beres, Mas. Langsung hilang tuh kesel saya, marah saya, tapi ini enggak. Iya kan? Nah, di sini memang apa ya, iya perlu edukasi lagi lah bahwa ya copingnya dibanyakin, kayak lo bilang kan, copingnya dibanyakin, atau cari coping yang energinya bisa cover itu, which is itu susah karena memang perlu dilatih. Nah, jadi menurut gua yang penting dari coping sebenarnya dirutininnya itu sih, Vin. Gitu. Karena apa ya, mungkin kalau gue bisa pakai analogi silat nih ya, satu jurus doang nih, orang ngelatih satu jurus doang jebret gitu kan, tapi dia latih 1000 kali ketimbang banyak jurus tapi cabang-cabang gitu, sekali gini mukul jeder bisa bikin orang tepar gitu, ya nggak sih? Karena apa ya, satu gerakan dasar tapi dilatih terus-terusan itu tuh makin kuat, makin powerful efeknya. Itu sih. Jadi apa ya, balik ke pertanyaannya berapa lama, kalau latihan nafas doang, Pin, menurut gua dalam jangka 2-4 minggu itu bisa dicapai. Kalau nggak ada masalah hebat-hebat banget ya, masalah kondisi khusus nih, 2 minggu sampai 4 minggu cukup untuk Dan bikin komitmen. nafasnya bagus. Oh iya, Saya Dan 4 komitmen dari bulan kliennya tapi juga aja kan. kayaknya enggak. iya dong. Biasanya kalau gue biasanya ngasih resep tanda kutip. Jadi kalau psikolog ngasih resepnya resep perilaku. Contoh nih ya, coba kerjain nafasnya pagi 4 kali, malam 4 kali. Nah, biasanya gue resepin kayak gitu. So, selama dia ngikutin, sama nih kondisinya kayak lo bilang nih, kepatuhan. Selama dia ngikutin, iyalah 2 minggu juga pasti baik kok. Gejalanya mereda, nggak hilang, mereda. Gitu. Nah, kan masuk kan sama konsep neurologis tadi. Kalau komitmen makin sering dipakai makin nebel. Nah, kalau misalnya yang lama udah mulai ditinggalin, dia pruning, tapi nggak langsung hilang. Benar. Karena kan dia udah telanjur tebel duluan, gitu. Jadi memang ketika kita bikin bikin coping baru, itu copingnya itu efeknya bakal kecil-kecil. Kenapa? Karena otak kita nggak otomatis langsung ke coping yang itu. Itu butuh dedikasi, butuh kesadaran, butuh kitanya dengan usaha keras harus memilih di awal. Jadi begitu dia udah establish, udah kuat, nah itu baru. Dan emang tiap orang kan beda-beda. Karena apa? Ya karena severity kondisi seseorang kan beda-beda. Iya kan? Tingkat bagaimana proses biologis dia mengizinkan dia untuk masuk ke coping barunya itu ya pasti beda-beda. Tergantung dari kondisinya itu sendiri, iya kan? Nah itu kalau dari gue sih bagian yang itu yang perlu diingat gitu. Jadi jangan kayak buru-buru, oh orang lain bisa segini, gue nggak bisa. Iya. Beda-beda, cuy. Tahu bisa main. Ya. Apa Pan? Mau nanggepin dulu Pin sebelum apa nak mau nanggepin dulu? Oh ya lupa. Ya begitu emang nggak apa-apa. Thank you Pin. Jadi apa namanya, benar tuh ketika teman-teman belajar coping baru nih gue coba pakai bahasa gue ya Pin ya. Ketika teman-teman coba belajar coping baru, itu efek gitu kan, efek dari cara lama itu nggak hilang, tetap berasa. Nah disinilah komitmen, perjuangannya tuh berasa. Ada yang menyerah dan balik ke pola lama, belanja, makan, obat, seks gitu-gitu kan. Tapi gak bisa nih, harus ini nih. Nah disitulah sebenarnya titik perjuangan itu di situ. Nah teman-teman, saya mau nutup pakai 2 omongan deh. Satu, waktu itu pernah ikut seminar tentang sebelum pandemi nih ya, seminar tentang schizofren. Narsumnya psikiater. Beliau nanya gini, orang kalau punya kondisi mah bawaan, gue ada nih, bisa sembuh nggak? Mah kronis bisa sembuh nggak? Ditanya kan para audiens kan, karena dia pakai argumen gini, saya juga bisa schizofren. Kaget gue Pin, karena dulu kan belajarnya orang untuk mengalami psikotik harus ada bawaan kan, dan itu kenceng faktornya. Tapi di webinar itu, di seminar itu dipatahin gitu. Dan dia punya argumen, saya juga bisa begitu. Oh iya, siap. Lalu kembali ke tadi ya, orang bisa sembuh nggak kalau dia punya kondisi mah bawaan gitu.
semuanya pada jawab enggak bisa gitu kan. Nah jawaban beliau gue suka banget. Beliau bilang gini, jawabannya bisa tidak kambuh. Agak apa ini? Orang punya mah bawaan, punya jantung bawaan, gue juga punya nih jantung nih. Bisa sembuh nggak? Jawabannya adalah bisa tidak kambuh. Selama menjaga gaya hidup, pola hidup, stres, makan, istirahat, gitu. Beliau bilang gitu. Jadi intinya memang apa namanya ya? Ini Elvin tadi udah nyebut ya. Intinya memang kita perlu bentuk gaya hidup yang sehat, gitu nggak sih? Secara bekerja gitu kan, berelasi. Dan tentang ini kondisi kebatinan, kondisi internal diri gitu kan. Itu teman-teman. Jadi memang jawabannya kalau teman-teman punya kondisi bawaan, Ana tadi udah bilang jangan terima-terima aja, jangan nyerah. So bentuk gaya hidup yang bikin itu nggak kumat, nggak kambuh, apapun sebutannya lah, itu ya, bikin gaya hidup positif. Kedua, nah ini Vin, kalau tadi Elvin udah cerita tentang kondisi ini ya, levelan buat sakit. Nah sekarang gue mau cerita tentang kondisi treatment deh. Nih kalau dari kacamata gue nih, psikolog nih. Orang datang ke psikolog, ke gue deh, dikasih coping dulu gitu ya. Lesnya latihan napas gitu. Tadi gue bilang dalam 2-4 minggu ada perubahan. Mostly ada gitu. 2-3 sesi cukup. Bahkan untuk kasus-kasus separah bapak-bapak umur 50, ingat gue, umur 52 tahun, dia 3 bulan di rumah. Dia dagang, kasihan kan gitu. Yang bawa dia itu ponakannya. Kenapa dia sampai begitu sampai ngurung diri dalam rumah? Karena dia pernah ngelihat tetangganya digerebek polisi gitu. Terus sangat ketakutan untuk keluar rumah. Kalau ngomong takut salah, takut ditangkap gitu mulu. Ada pikiran paranoid kayak gitu tuh. Gue cuma kasih latihan napas dengan komunikasi yang susah diterjemahin sama ponakannya, karena kayak orang Betawi totok gitu. Mbak tolong dibantu terjemahin gitu. Tapi serius, itu 3 sesi beres. Dia udah langsung bisa keluar di sesi kedua. Udah pede ngomong sama orang. Nah, cuman gini teman-teman, ketika copingnya susah nih, satu nih ya, susah latihan coping, dan copingnya nggak berhasil. Nah, menurut gua nih ya, Pin ya, Anu udah tahu nih, ketika copingnya nggak ngefek atau susah, maka jawabannya adalah terapi. Gitu. Terapi yang dulu-dulu. Jawabannya gitu. Nah, kenapa terapi yang dulu-dulu? Karena mungkin pengalaman masa kecil yang buruk, emosional, stressful, traumatis itu bener-bener bikin perubahan saraf yang gimana gitu. Sehingga memang jadinya rentan. Tadi Alvin bilang tuh, kena stimulus dikit, dia melonjaknya tinggi banget. Jadi ada kerentanan yang dibawa dari kecil karena kejadian emosional dulu. Ini yang perlu dibenerin. Kenapa copingnya susah? Kenapa susah mikir positif? Kenapa susah nyadarin nafas gitu kan? Kenapa susah untuk nahan marah lalu ngelampiasin? Karena memang sangat rentan nih, sangat oversensitif kali ya. Nah inilah yang perlu disembuhin sebelum latihan coping yang lebih lancar. Jadi jawaban gue Vin, kalau copingnya susah, terapi yang dulu masa lalu gitu. Mantap. Hebat gitu banget saya ini. Oke, so teman-teman, ini saya senang banget nih ya. Akhirnya tadi takut bertiga bisa apa enggak. Ternyata bisa. So, thank you banget. Wah, ini serius senang kamu akhirnya ini rencana kita dari lama terlaksana, tapi terlaksananya via IG Live. Thank you banget Anda. Beneran ini kamu bisa catat sebagai momen bersejarah dalam hidup kamu ya. Mari Ana go IG Live. Iya, thank you ya. Semoga menginspirasi juga teman-teman yang aneh nonton. Ntar teman-teman bisa lihat rekamannya di IG saya. Pin, thank you banget. Gue seneng lo ngasih pandangan yang asik, teruh banget tuh. Apa sih bahasa Inggrisnya? Teruh gitu lah. Tentang dari aspek biologi. Keren banget. Gue juga dapat hal yang banyak. Thank you. Saya juga ngucapin makasih buat teman-teman yang nonton. Rekaman nanti ada di IG saya. Kita masih ada minggu depan tiap Jumat Elaborasa 8:30. Nah, nanti dengan topik dan teman ngobrol yang beda. Teman-teman kalau mau ngasih bahan topik boleh ya. Kali gitu kan. Biar kita bisa ini. Yuk, Mbak Ilmi, makasih juga. Ya sudah, kalau gitu teman-teman jangan lupa tetap self care dan bikin ini ya, coping yang sehat ya. Yeay. Sampai jumpa. Karena setiap rasa punya suara. Thank you. Sama-sama. Thank you. Thank you, Vin.
Thank you Mas Ari udah kasih. Yuk. Yuk. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Kalian bisa kasih like, tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan, cerita, atau saran tentang topik yang sudah kita bahas tadi. Atau bisa juga kasih masukan tema apa yang ingin kita diskusikan bersama di tayangan berikutnya. Sampai jumpa di elaborasi selanjutnya.